Pemirsa, dua kelompok pemuda di Takalar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian di tengah jalan. Akibatnya satu orang korban mengalami luka memar di kepala. Perkelahian kelompok pemuda bersenjata tajam terjadi di Jalan Poros Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pemuda terlihat saling keroyok dan saling serang di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Akibat peristiwa itu, satu pemuda menjadi korban dan mengalami luka memar di kepala. Saat kejadian, sejumlah warga berusaha melerai kedua kelompok agar tidak berlanjut. Tidak hanya menganiaya pemuda, salah satu pelaku bahkan membawa kabur telepon genggam milik korban. Korban sedang duduk-duduk depan Indomaret main handphone, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang bertanya, salah satunya bertanya siapa yang pakai motor Mio N3 putih. Kemudian korban menjawab, tidak ada di sini yang pakai. Dan kemudian terduga pelaku yang bertanya tersebut langsung memukul korban. Disitulah terjadi pengeroyokan. Korban berlari, kemudian dikejar oleh terduga pelaku tersebut. Pasca kejadian itu viral di media sosial, warga setempat kini resah dan meminta agar polisi segera menangkap para pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pasangan suami istri beserta anak balitanya terpergok warga mencuri kotak amal di sebuah masjid di kawasan Merawang, Bangka Belitung. Pelaku mengaku telah beraksi di 7 lokasi yang ada di Kabupaten Bangka. Robi Sugara, 25 tahun, warga pendatang asal Sumatera Selatan, berhasil diamankan warga dan polisi usai kepergok mengambil uang di kotak amal sebuah masjid di Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Pelaku masuk ke dalam masjid dan membongkar kotak amal bersama istri dan anaknya yang masih balita. Awalnya gerak-gerik keberadaan pelaku di dalam masjid membuat warga menaruh curiga dan sempat mengintai aktivitas pelaku. Setelah mendapati kedua pelaku sedang membongkar sebuah kotak amal, warga pun langsung masuk ke dalam masjid dan mengamankan pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri kotak amal lantaran tidak mempunyai pekerjaan dan untuk keperluan sehari-hari. Sebelum melakukan aksinya, pelaku berpura-pura mengambil air wudhu di luar masjid sambil menunggu informasi dari sang istri yang sudah masuk terlebih dahulu ke dalam masjid. Setelah mendengar instruksi bahwa banyak uang di dalam kotak amal, barulah pelaku yakni suaminya yang masuk ke dalam masjid dan membongkar kotak amal dengan menggunakan sebuah obeng dan tang potong. Uangnya buat apa? Buat makan. Buat kebutuhan sehari-hari? Iya. Kamu merusak kotak amal itu pakai apa? Pakai obeng sama tang. Obeng sama tang? Ya. Masjid Desa Pagarawan ada sepasang suami istri yang diamankan warga karena diduga akan melakukan pencurian kotak amal. Ya, mendapatkan informasi tersebut, kemudian tiket Polsek Merawang datang ke masjid tersebut dan benar didapati sepasang suami istri bersama seorang anaknya yang masih kecil, ya, yang sudah diamankan warga. Akibat perbuatannya, kini pasangan suami istri masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka. Pemirsa, warga Kampung Bayam memutuskan bertahan di tenda darurat di depan Jakarta International Stadium JIS Jakarta Utara meski batas waktu pembongkaran mandiri berakhir hari Jumat ini. Warga menanti janji Pemprov DKI Jakarta yang akan merelokasi mereka ke Kampung Susun Bayam. Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara masih bertahan di tenda-tenda yang mereka dirikan di sisi komplek Jakarta International Stadium. Warga masih menanti janji pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merelokasi mereka ke Kampung Susun Bayam yang berada di kompleks Jakarta International Stadium. Dan hari ini merupakan tenggat waktu terakhir yang diberikan Kelurahan Papanggo.
Terdapat 11 kartu keluarga dengan jumlah sekitar 44 orang yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Mereka memilih bertahan di bangunan semi permanen ini karena tidak mampu menyewa kontrakan. Cari kerja setelah ini kayak pemulung, kayak Gojek, kayak gitu. Dan alasannya cuma satu sih, kami ingin segera masuk kampung Susun Bayam yang haknya mereka, karena mereka sudah dapat SK, sudah dapat nomor undian. Gitu. Dan kami tidak paham alasan apa birokrasi. Saya tanya Japro jawab Pemprov, saya tanya Pemprov, bilangnya ke Japro. Itu terus diputar-putar, akhirnya kami melakukan petun. Kenapa kami melakukan petun? Kami sudah berusaha beberapa cara. Usai Jakarta International Stadium diresmikan pada Oktober 2022 oleh Gubernur Anies Baswedan, warga tak kunjung diizinkan tinggal di Kampung Susun Bayam. Padahal warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS telah mendapatkan surat ketetapan dan nomor hunian. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena jual beli online melalui media sosial membuat para pedagang konvensional kewalahan. Tak tanggung-tanggung, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga mencapai 90%. Langsung ambil aja mana aja yang kalian suka ya, langsung aja. Fenomena jual beli lewat platform media sosial memberikan dampak luar biasa bagi para pedagang konvensional. Proses yang mudah dan cepat serta harga yang lebih murah membuat para pembeli lebih memilih untuk berbelanja melalui siaran langsung media sosial. Akibatnya aktivitas sejumlah pusat perbelanjaan pun sepi, salah satunya yaitu Pasar Andir. Pasar Andir yang merupakan salah satu pusat tekstil terbesar di kota Bandung yang dulu ramai kini nampak sepi. Persaingan harga yang dianggap tidak wajar membuat para pedagang mengalami penurunan omset yang sangat drastis, yaitu hingga 90%. Mulainya ada e-commerce yang lagi viral sekarang, mungkin emang udah ada kurang ya. Jadi untuk dari penghasilan aja juga udah turun banget, yang hari-harinya adalah kayak untuk beberapa orang lewat kayak misal 10 atau berapa pembeli, sekarang satu aja dapatnya udah susah banget kalau untuk sekarang. Ya emang kalau untuk pendapatan emang kurang banget sih, kayak yang misal satu harinya bisa 2 atau 2,5 juta, sekarang buat dapat 100.000 aja emang udah susah banget lah kalau untuk sekarang, kalau untuk zaman sekarang. Hancur sih. Ini faktanya dilihat dari banyak toko yang tutup. Dia tuh nggak kuat, apalagi yang punya karyawan. Setiap hari nggak penglaris, karyawan harus digaji, ya. Terus kebutuhan dia juga sehari. Kan? Sementara itu di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, terlihat banyaknya kios yang sudah tidak terpakai. Hal ini merupakan dampak dari kalahnya persaingan para pedagang konvensional oleh digital, sehingga mengharuskan mereka gulung tikar. Selain itu, beberapa kios yang dulunya menjual pakaian, kini sudah beralih fungsi menjadi gudang toko sembako. Para pedagang konvensional berharap pemerintah membuat regulasi terkait harga di pasar online, sehingga membuat persaingan harga lebih sehat. Dari Bandung dan Yogyakarta, Ervan David, Gali Wisma, iNews melaporkan.